Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Pastrooper, pejuang-pejuang pasti di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini adalah hari Ahad 22 Agustus 2021 dan alhamdulillah Pasti Pusat usai melangsungkan kegiatan uji kompetensi untuk seluruh pejuang pasti di wilayah Sumbawa. Alhamdulillah di Sumbawa ini ada 3 area besar ya, Sumbawa Besar, kemudian Bima, kemudian juga Sumbawa Barat. Dan alhamdulillah sudah ada 11 Pastrooper yang melangsungkan ujian dengan hasil yang baik insya Allah. Dan hari ini di samping saya ada Ustadz siapa? Ihwan Syah. Ihwan Syah. Ya. Ustadz Ihwan Syah. Menarik cerita beliau dan kita akan meminta kesan dan cerita bagaimana awal beliau mengikuti PAS Al-Kasau. Kalau bisa diceritakan awalnya bagaimana Ustaz bisa mengikuti pengobatan PAS Al-Kasau ini? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal-awal saya mengetahui pengobatan PAS Al-Kasau ini, dulu saya memiliki salah satu riwayat penyakit yang oleh semua orang medis saya konsultasi justru mengarahkan pada operasi. Kalau saya dioperasi, otomatis kemudian saya tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat. Jadi lalu kemudian saya cari solusi lain di YouTube. Pada saat saya buka YouTube, ketemulah videonya Mas Faiz di Rumah Sehat Urkut Bridgelik. Kebetulan sekali, qadarullah, di situ Mas Faiz menerapi pasien yang keluhannya sama dengan keluhan saya. Lalu saya pada saat itu mencari tahu tentang apa sih pengobatan PAS ini. Beberapa pekan saya pelajari bagaimana PAS. Alhamdulillah di daerah saya di Bima ada beberapa orang yang sudah duluan mengikuti PAS. Seperti Ustaz Mus'ab, Ustaz Sarif, Ustaz Irwan. Ini saya dekati beliau, gimana terapinya ini. Terapinya ini. Dan kabar gembira dari beliau mengatakan bahwa sebentar lagi pada saat itu tahun 2020 Agustus, saya ingat betul, kata Pastrooper yang baru mengikuti PAS akan dibuka basic di Mataram pada September tahun 2020. Nah, saya rencananya mau ikut pengobatan. Wah, saya pikirnya gimana kalau saya ikut basicnya sekaligus saya ikut terapinya. Lalu kemudian saya daftar, ya saya selesaikan pendaftaran dan lain sebagainya, saya ikut. Lalu kemudian saya pelajari. Ternyata alhamdulillah saya ikuti basicnya. Lalu kemudian saya minta diterapi oleh Pastrooper Pusat. Alhamdulillah beberapa keluhan saya ringan. Jadi saya alhamdulillah ketakutan saya pada saat itu untuk operasi ya seketika hilang begitu. Jadi saya dan bahkan keluhan saya sekarang sudah sangat ringan sekali dan tidak sakit lagi. Lalu kemudian lama-kelamaan saya kembangkan. Setelah basic saya pulang, saya terapi keluarga saya terdekat. Lalu kemudian istri, ya saudara-saudara saya, keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, teman-teman, bahkan dari mereka. Informasi-informasi itu mereka sebarkan ke orang-orang terdekat mereka. Lalu saya sering menterapi, sampai sekarang saya sudah menterapi lebih dari 120 orang. Dan alhamdulillah, Masya Allah, bahkan saya sempat kaget menterapi orang sudah, pasien saya sudah 9 bulan tidak bisa berjalan, tidak bisa sholat sambil berdiri. Seketika saya terapi, gak nyampe 15 menit saya terapi, dia sudah bisa berdiri, bisa jalan, bisa sholat. Bahkan saya langsung suruh
untuk ya sholat sambil berdiri, padahal sudah selama 9 bulan tidak pernah sholat sambil berdiri, bahkan tidak pernah jalan jauh dari 5 meter dan lain sebagainya. Insya Allah. Luar biasa ya apa perjalanan dari beliaunya, dan saat ini beliau mengikuti uji kompetensi yang diadakan Pasti Pusat dan bertempat langsung di Sumbawa secara langsung, dan alhamdulillah luar biasa bagaimana kemudian perjalanan beliau, dan sekarang mengikuti uji kompetensi. Dari pelajaran yang kita ambil tadi ya, alhamdulillah perjalanan Allah antarkan gitu kan, yang semula hanya melihat dari video, kemudian saya juga heran, posisi saya di Semarang, kemudian saya buat video rumah sehat Turkut Budi Cilik itu, tapi kemudian Ustadz Irwan ya, Ustadz Irwan posisi di Bima, dan itu luar biasa kemudian mengantarkan beliau menjadi seorang pas trooper. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, dan bisa jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu pas trooper, buatlah konten-konten untuk kemudian mensiarkan pas ini. Bisa jadi Bapak Ibu di kota nan jauh di sana dilihat oleh saudara-saudara kita di tempat yang bisa jadi tidak kita bayangkan, lalu kemudian tergerak hatinya dan kemudian menjadi bagian-bagian pejuang-pejuang pasti seperti beliau ini. Dan Ustadz tadi menjalani uji kompetensi, bagaimana ketika menjalani proses uji kompetensi dan persiapan-persiapan yang diberikan Pasti Pusat dengan uji kompetensi, kesannya bagaimana? Ya, Masya Allah, ini kesannya sangat luar biasa sekali. Yang pertama, uji kompetensi ini kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita selama ini, baik dari segi pengobatan dan lain sebagainya. Lebih-lebih dari teman-teman pusat yang datang menguji, itu sangat banyak sekali memberikan nasihat. Baik nasihat kita untuk lebih kuat dan lebih taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, nasihatnya agar selalu tidak sombong dan rendah diri. Maka apa ya? Rendah hati ya? Iya, rendah hati maksudnya. Bukan rendah diri. Masya Allah, rendah hati gitu. Dari uji kompetensi yang saya rasakan sekarang, alhamdulillah beberapa kekurangan kita dilengkapi oleh teman-teman ustadz-ustadz dari pusat ini. Yang lebih memantapkan hati saya itu ada pemantapan ilmu yang dikuatkan oleh teman-teman Pasti Pusat yang selalu peduli akan gimana kekurangan kami pas trooper di wilayah-wilayah seperti kami di Sumbawa ini. Ya. Nggak menakutkan ya? Ya. Nggak menakutkan ya? Masya Allah, menyenangkan. Menyenangkan ya, Masya Allah. Mudah. Tambah ilmu justru. Iya, nambah ilmu. Ya, uji kompetensi insya Allah kita persiapkan dengan baik, dan ada sesi-sesi di Pasti on the way, murojaah. Maka sebelum mulai uji kompetensi biasanya kita mulai dengan kopdar dulu, kita berikan pemantapan dulu, dipersiapkan dulu semua pas trooper, karena tujuan kita uji kompetensi bukan untuk hanya menguji, tapi kemudian benar-benar menumbuhkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pas trooper, seluruh pejuang pasti di wilayahnya masing-masing, segera motivasi seluruh anggotanya untuk segera menyelesaikan 100 pasien pertama untuk bisa mengikuti uji kompetensi, karena sebenarnya uji kompetensi adalah bagian dari kita bertumbuh. Hidup saja ada ujian, seperti yang disampaikan Ustadz Bayu ya. Kalau tidak ingin bertumbuh, jangan ikut uji kompetensi, tapi kalau ingin bertumbuh bersama, ikut uji kompetensi. Insya Allah Bapak Ibu, kami tunggu pendaftarannya, kami tunggu partisipasinya, dan kami tunggu di uji kompetensi berikutnya. Saya Faiz Al-Arif bersama Ustadz Irwan dari Lombok, dari Sumbawa Besar. Kami melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.